Kita akan memulai kebaktian kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita angkat pujian Bapak Surgawi. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu karena Engkau memanggil kami kepada pengharapan akan hidup kekal. Berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu melawan nafsu dunia kami, dan agar kami selalu mencari dan merindukan hal-hal yang surgawi. Tolonglah kami mengalahkan segala hambatan yang menghalangi kami menikmati kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah iman, pengharapan dan keteguhan hati kami, sehingga kami menang sampai akhir melalui Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan firman yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Selamat minggu. Yes, yeah. Yuk, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu. Hati-hati gunakan tanganmu.
adik kami yang di rumah. Berkati mereka, berkati hati dan pikiran mereka dalam mendengarkan firman yang akan diberikan oleh kakak sekolah minggu. Begitu pun kakak sekolah minggu Tuhan, berkati mereka agar mereka dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom kelas kecil, balik lagi nih sama Kak Tania. Nah, hari ini Kak Tania mau menceritakan tentang cerita salah satu nabi Tuhan yang bernama Yunus. Yang belum dengar ceritanya, kakak ceritain. Yang udah pernah dengar ceritanya, ini kakak ceritain lagi biar adik-adik ingat. Oke. Jadi waktu itu, ini ya gambarnya Yunus, masih sangat muda. Jadi waktu itu, ini keadaannya dalam suatu mimpi. Berarti waktu itu Yunus lagi tidur. Adik-adik pernah kan lagi tidur terus mimpi? Nah sama, waktu itu Nabi Yunus juga lagi tidur terus dia mimpi. Dalam mimpinya itu Tuhan bilang sama Yunus, Yunus, bangunlah dan pergilah ke kota Niniwe. Jadi Yunus ini disuruh pergi sama Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe dan mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan telah mengetahui semua kejahatan orang-orang yang ada di kota Niniwe. Jadi Yunus disuruh Tuhan untuk memperingatkan mereka bahwa Tuhan tahu kejahatan-kejahatannya mereka, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mereka disuruh bertobat. Yunus disuruh Tuhan untuk mengatakan itu kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe. Habis itu di dalam mimpi itu, setelah Tuhan mengatakan itu, si Yunusnya terbangun. Terus dia pas bangun dia kaget, nih ekspresinya nih. Lihat ya kan? Dia bangun, dia kaget. Dia shock, terus dia bilang, "Itu tadi apa? Apa jangan-jangan itu firman Tuhan?" Jadi waktu bangun Yunus belum sadar kalau misalnya yang ada dalam mimpinya itu adalah perintahnya Tuhan. Lalu pas dia udah mulai sadar, lalu dia mulai menyadari bahwa itu firman Tuhan, lalu dia merasa tidak sanggup. Niniwe itu kan kota yang besar, gimana caranya dia mau ngasih tahu orang-orang banyak di situ kalau misalnya Tuhan sedang murka atas perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik. Akhirnya Yunus merasa tidak sanggup, lalu dia pergi melarikan diri. Yang tadinya Tuhan suruh untuk pergi ke kota Niniwe, Yunus malah melarikan diri ke kota Tarsis. Nih, lihat Yunus lari, dia menghindari Tuhan, lalu dia nggak mau ke kota Niniwe, lalu dia naik kapal. Ini kapalnya. Kapalnya pun berangkat. Lalu ketika kapal itu berangkat, Tuhan tahu nggak kira-kira Yunus ini pergi melarikan diri? Tuhan tahu karena Tuhan bisa melihat. Nah, di sini ketika Tuhan tahu si Yunus pergi melarikan diri, Tuhan memberikan angin yang ribut. Jadi itu ketika di dalam kapalnya itu ada badai, ada angin yang kencang sehingga kapalnya bergoyang-goyang. Kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Lihat nih, kapalnya bergoyang-goyang, petir di mana-mana, ada geledek, hujan, segala macam. Terus semua orang-orang yang ada di kapal itu panik. Mereka bingung, ini gimana ini? Kalau misalnya anginnya nggak selesai-selesai, hujannya nggak berhenti-berhenti, dan geledeknya nggak berhenti-berhenti, yang ada kapal kita bisa tenggelam. Akhirnya si kapten kapalnya ini, mereka mengeluarkan semua barang-barang untuk mengurangi beban yang ada di kapal itu. Mereka keluarin semua barang-barangnya, mereka lempar semuanya ke dalam laut. Sampai akhirnya si kapten kapal melihat Yunus lagi tidur di dalam kapal itu. Terus dia marah dong, kok bisa-bisanya sih lagi ribut ini, lagi ketar-ketir, kapal dikit lagi mau tenggelam, kok bisa-bisanya Yunus tidur. Akhirnya dibangunin si Yunus, terus
Dia omelin si Yunus. Dia suruh juga Yunus untuk pergi membantu semua para awak kapal. Mereka merasa semuanya udah dilakukan supaya bencana ini bisa berhenti. Akhirnya si kapten punya rencana terakhir, yaitu si kapten ini merencanakan bahwa dia akan mengundi untuk seseorang supaya bisa dilemparkan ke laut untuk mengurangi beban kapal juga. Mengundi maksudnya dipilih secara acak. Akhirnya mereka undi. Lalu yang terpilih untuk dibuang ke laut adalah si Yunus. Nah, ini dia namanya Yunus. Di dalam kertas ini sudah terundi dia. Akhirnya Yunus terpilih untuk menjadi orang yang dibuang ke laut. Nah, lalu sebelum dibuang ke laut, si kapten nanya, "Siapakah kamu ini?" Lalu Yunus bilang, "Aku adalah seorang Ibrani yang takut akan Allah yang memiliki langit, lautan, dan daratan." Lalu si kapten bingung, "Apa yang kamu lakukan sehingga bencana ini terjadi kepada kami, kepada semua orang yang ada di dalam kapal itu?" Lalu Yunus mengaku, "Aku melarikan diri dari hadapan Tuhan karena takut melakukan perintahnya." Yang waktu di dalam mimpi itu ya, yang waktu Tuhan datangi Yunus di dalam mimpi untuk memperingatkan orang-orang Niniwe. Nah, akhirnya si kapten nanya, "Lalu apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa selamat dari bencana ini?" Yunus bilang, "Lemparkan saja aku ke dalam laut." Oke. Lalu si kapten bilang, "Kita tidak bisa melemparkan orang begitu saja. Kita lakukan cara yang lain." Padahal sebenarnya si Yunus sudah terpilih menjadi orang yang dibuang ke laut. Tapi si Yunus tetap kekeh bilang, "Tidak apa-apa, lemparkan saja aku ke laut." Akhirnya mereka melemparkan Yunus. Lihat ini kapalnya, Yunusnya dilemparkan, akhirnya nyebur ke dalam laut. Setelah nyebur ke dalam laut, tiba-tiba anginnya berhenti, petir nggak ada lagi, kapal mereka tenang dan berjalan lancar. Akhirnya orang-orang yang ada di dalam kapal itu dan kapten itu menyadari bahwa ini adalah suatu keajaiban. Si kapten itu bilang, Allah orang itu benar-benar Allah yang hidup. Artinya Allah si Yunus benar-benar Allah yang hidup. Lalu orang-orang yang di kapal itu mulai merasa ketakutan dan memberikan korban syukur kepada Allah karena mereka sudah selamat dari bencana. Sementara itu di dalam laut, tadi kan Yunus sudah terlempar ke dalam laut. Di dalam laut si Yunus ketakutan. Ada di mana nih? Apakah dia akan mati? Karena kan tenggelam ke dalam laut. Yunus menyadari bahwa mungkin dia akan mati. Tapi tiba-tiba dia terbangun lagi dari pingsannya. Tiba-tiba dia udah dalam perut ikan. Jadi dia dimakan ikan tapi tidak digigit, tapi langsung ditelan oleh si ikan. Alhasil si Yunus masih dalam keadaan utuh tapi tidak berada di dalam perut ikan. Nah, ini dia perut ikannya digambarkan seperti ini. Gelap, sempit, bau banget. Akhirnya di dalam perut ikan itu si Yunus berdoa. Si Yunus menyadari bahwa dia salah karena telah melarikan diri dari hadapan Tuhan karena dia tidak mau melakukan perintahnya Tuhan. Akhirnya dia berdoa. Dia bersyukur karena ternyata dia tidak mati. Dia bersyukur dan berjanji untuk melakukan perintahnya Tuhan. Lihat Yunus lagi berdoa. Akhirnya Tuhan mendengar, lalu ikan tadi mengeluarkan Yunus dari dalam perutnya dan akhirnya Yunus terlempar ke tepi pantai. Lalu dia sadar, lalu dia bangun, dia senang, akhirnya dia
dia selamat. Lalu Tuhan bilang lagi kepada Yunus, bangunlah dan pergilah ke kota Niwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya semua yang kufirmankan kepadamu. Yang waktu itu di mimpinya Yunus pertama ya. Lalu Yunus kira-kira melarikan diri lagi atau tidak? Setelah semua bencana itu yang terjadi pada dia, terus dia masuk ke dalam perut ikan, akhirnya dia tidak mau lagi seperti itu, tidak mau lagi melarikan diri. Akhirnya dia melakukan perintahnya Tuhan. Dia bilang, baik Tuhan, aku akan segera melakukannya. Akhirnya Yunus pergi bersiap ke kota Niniwe yang diperintahkan Tuhan. Oke. Sampai di sini dulu cerita kita tentang Nabi Yunus. Nah, adik-adik dari cerita ini, kakak harap semua adik-adik bisa melakukan semua yang Tuhan perintahkan melalui orang tua, kakak dan adik harus melakukan hal-hal yang baik. Sampai jumpa di minggu depan. Sebelum itu kita berdoa dulu untuk untuk adik-adik kelas kecil. Oke, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk firman Tuhan tentang Nabi Yunus kepada kami. Biar kiranya Tuhan Yesus memberikan kami hati yang taat, patuh akan Tuhan, terutama untuk orang tua kami dan juga kakak dan adik-adik kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Hai, ketemu lagi. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kakak berharap adik-adik masih sehat, masih semangat dan bersuka cita. Yuk, kakak mau bukan bercerita sih ya. Kakak mau adik-adik hari ini buka firman Tuhan, buka Alkitab kita di Roma. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kakak bacain ya perikopnya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, hari ini tema kita hari ini adalah tentang anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Nah, aku anak Tuhan ini bicara tentang mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Gimana caranya? Nah, caranya seperti yang tadi di ayat 2, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, anak Tuhan itu pasti tahu, pasti bisa kenal siapa Tuhannya. Namanya juga anak gitu ya, pasti kita tahu apa sih yang diinginkan sama orang tua kita. Nah gitu, salah satunya misalnya gini, orang tua kita kerja nih, udah capek kan kerja, terus rumahnya berantakan, rumahnya kotor gitu. Pasti sebagai orang tua maunya nih kalau punya anak di rumah, anaknya bantu bersih-bersih gitu kan. Nah, aku punya cerita, suatu hari ada seorang anak yang kalau diminta bantuan gitu sama orang tuanya untuk beresin rumah misalnya, atau beresin mainannya deh gitu, terus nanti anaknya bilang gini, nggak mau, ngapain diberesin, nanti juga itu lagi berantakan lagi gitu. Atau misalnya disuruh nyapu rumah misalnya gitu,
ngapain disapuin, nanti juga kotor lagi. Nah itu bikin hati orang tuanya sedih. Nah orang tuanya bingung kan, suatu saat orang tuanya itu bingung gimana ya caranya supaya anak ini bisa nurut, gimana ya caranya supaya anak ini bisa melakukan apa yang dikehendaki sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya punya ide, yaitu yang pertama dia bilang pada saat anaknya ini mau pergi ke sekolah, terus orang tuanya nggak kasih anaknya uang jajan. Nah gimana coba kalau adik-adik nggak dikasih uang jajan? Sedih nggak? Tetap mau berangkat sekolah nggak? Ayo gimana? Siapa yang pernah kayak gitu? Nah orang tuanya anak ini nggak mau kasih dia uang jajan. Terus anaknya bilang gini, kok aku nggak dikasih uang jajan? Mana uang jajanku? Terus orang tuanya bilang gini, buat apa dikasih uang jajan? Nanti juga habis lagi. Gitu. Ayo gimana kalau gitu-gituin? Dah akhirnya hari itu berlalu. Terus besokan paginya mau makan kan, terus ternyata makanannya nggak ada di meja. Terus anaknya nanya sama orang tuanya, mama papa makanan aku mana, aku lapar nih, aku mau makan. Terus orang tuanya jawab, buat apa makan, nanti juga lapar lagi. Waduh, anaknya sedih. Anaknya akhirnya baru sadar, oh iya ya, ternyata ada hal memang yang harus dilakukan berulang-ulang, dan itu adalah hal yang penting. Salah satunya adalah apa? Jaga kebersihan, beres-beres rumah gitu. Nah itu adalah hal yang penting, walaupun memang nanti kotor lagi, mungkin nanti akan berantakan lagi, tapi itu merupakan hal yang penting. Nah di sini firman Tuhan juga gitu. Firman Tuhan juga bilang, berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah adik-adik, seringkali kita merasa bahwa ada hal yang nggak penting-penting banget, ada hal yang biasa aja gitu, tapi ternyata Tuhan mau ajarin kita bahwa hal yang kelihatannya biasa aja itu, hal yang kelihatannya nggak penting-penting banget itu adalah hal yang penting di mata Tuhan. Salah satunya adalah karakter itu tadi. Nah salah satu hal yang harus kita ubah mungkin dalam diri kita adalah sifat malas. Malas apa? Malas bangun pagi mungkin, malas beres-beres rumah, atau malas belajar. Nah itu adalah karakter-karakter yang Tuhan kurang suka, bisa bikin orang tua kita sedih, atau itu akan berdampak pada kehidupan kita nantinya. Coba ya adik-adik pikir, kalau misalnya kita jadi anak malas, nah suatu saat kan kita harus bisa mengerjakan apa-apa sendiri, kita harus bisa bertindak sendiri, nggak dibantu sama orang tua kita lagi. Nah coba kalau kita dari kecil nggak membiasakan diri untuk hal itu, gimana coba kita? Pasti kita akan kita sendiri nanti yang susah, kita sendiri nanti yang bingung gimana ya caranya gitu. Coba deh adik-adik berpikir, kalau sekarang misalnya adik-adik nggak pernah belajar untuk cuci piring, ayo nanti suatu saat kalau adik-adik sudah besar, orang tua kita nggak bisa bantuin kita lagi untuk cuci piring, gimana? Adik-adik mau apa? Ya kan? Nah anak Tuhan itu adalah anak-anak yang mau memberikan diri untuk berubah, melakukan hal-hal yang lebih baik. Nah bukan hanya itu saja, tapi kita juga harus belajar mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Loh kok gitu kak? Terus maksudnya apa? Ayo, apa maksudnya ya? Nah maksudnya adalah supaya kita bisa yaitu tadi, memberikan diri kita untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, bukan hanya memberikan uang kita gitu. Misalnya gini, kita pergi ke gereja, kita pergi ke sekolah minggu, terus kita kasih persembahan, udah itu adalah persembahannya. Bukan itu adik-adik, sebenarnya Tuhan tuh nggak butuh kok uang kita. Tuhan tuh kan kaya, uang kita itu, bahkan harta benda kita, semua yang kita punya itu kan berasal daripada Tuhan. Tuhan nggak butuh semuanya itu, tapi yang Tuhan butuh adalah hati kita yang memuliakan Tuhan. Nah dengan kita tadi, kayak tadi itu kita jadi berubah dari anak yang malas menjadi anak yang rajin. Terus kita berubah dari yang tadi suka membantah-bantah orang tua tuh, yang kayak anak tadi tuh yang dibilang ayo beresin mainannya, terus dia bilang ngapain diberesin, nanti juga berantakan lagi. Terus dibilang apa tadi, nyapu misalnya gitu, ngapain disapu, nanti juga kotor lagi. Nah itu kan adalah karakter-karakter yang harus kita ubah. Nah itu salah satu hal yang
kita bisa persembahkan, yaitu mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Itu adalah persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Salah satu persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah adalah diri kita sendiri. Karena kalau kita mau kasih uang kita mau kasih harta kita seberapa banyak pun, tapi kalau hati kita nggak berkenan di hadapan Tuhan, kalau hati kita masih melawan, kalau hati kita masih egois, kalau hati kita masih suka bersungut-sungut, nah Tuhan juga gak suka dengan persembahan itu. Tapi kalau hati kita selalu bersuka cita, hati kita selalu bersemangat, hati kita selalu bersyukur, walaupun kita gak memberikan harta benda kita untuk Tuhan, atau mungkin kita gak bisa kasih banyak untuk Tuhan, tapi kalau hati kita hati yang baik, hati kita hati yang menyenangkan hati Tuhan, nah Tuhan tetap suka. Jadi adik-adik ingat baik-baik bahwa anak Tuhan, bahwa kita ini sebagai anak Tuhan, kita harus mencerminkan karakter Tuhan itu sendiri. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu Tuhan kita itu maunya apa sih dalam diri kita. Tuhan tuh maunya kita melakukan apa sih dalam diri kita, seperti itu. Nah, salah satunya adalah taat. Itu tadi, taat. Nah, jadi jangan lagi nanti kalau misalnya ada yang diminta sama mamanya, tolong bantuin mama ini dong, beres-beres rumah dong, soalnya rumahnya berantakan nih, gitu. Jangan lagi adik-adik bilang, nggak mau males nanti juga berantakan lagi. Nah, nggak boleh kayak gitu lagi ya, karena kita harus melakukan apa yang baik untuk menyenangkan hati orang tua kita. Karena kalau hati orang tua kita senang, pasti Tuhan juga senang. Nah, itu adalah salah satu hal yang harus dimiliki oleh anak Tuhan. Karakter dari anak Tuhan itu sendiri adalah menyenangkan hatinya Tuhan, berubah sesuai dengan pembaruan budi kita. Nah, oke. Jadi kakak berharap kita semua siap untuk berubah menjadi anak yang lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi. Apalagi sekarang nih kita lagi di rumah aja, kita punya banyak sekali kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan melalui orang tua kita. Ingat ya adik-adik, orang tua kita itu adalah wakil Tuhan di bumi ini. Jadi kalau kita bisa menyenangkan hati orang tua kita, Tuhan juga pasti senang. Nah, semangat adik-adik. Walaupun kita harus belajar di rumah, kita nggak pergi ke sekolah, kita nggak pergi ke sekolah minggu, tapi kakak percaya banget adik-adik bisa menerapkan karakter-karakter Kristus di rumah kita. Hal lain juga yang bisa kita lakukan adalah ajak adik kita main, adik atau kakak kita main bersama-sama. Jangan berantem. Kalau kita berantem nanti malah bikin mama papa makin pusing gitu kan. Ayo gimana? Nah, kakak berharap adik-adik di rumah nih, di kesempatan ini, pada saat pandemi ini kita semua di rumah, nah adik-adik bisa semakin deket sama abangnya, sama kakaknya, sama adiknya, bisa bermain bersama-sama. Nah, itu juga salah satu cara yang sederhana banget malah untuk bisa menyenangkan hati orang tua kita. Kalau orang tua kita senang, Tuhan juga senang. Jangan diajak ribut mulu adeknya, jangan digangguin terus adeknya gitu, atau jangan main sendiri terus gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus main bersama-sama, jagain adik. Nah, itu juga menyenangkan hati orang tua kita gitu ya adik-adik. Oke? Kakak yakin adik-adik semua tuh lebih tahu lagi gimana caranya untuk nyenengin hati orang tua kita sendiri, karena setiap anak pasti tahu bagaimana cara menyenangkan hati orang tuanya. Ingat, dengan orang tua kita senang, Tuhan juga senang. Oke, selamat menerapkan kasih Kristus. Yuk kita berdoa yuk. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini kami boleh mendapatkan sebuah pelajaran bahwa kami harus menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kami nggak bisa mempersembahkan banyak dari apa yang kami miliki, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami boleh mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan hati kami, itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, untuk kami bisa melakukan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang membantu kami, yang mengingatkan kami ketika kami melakukan sebuah kesalahan. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami tidak melakukan kesalahan itu. Terima kasih Bapa, tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan melalui orang tua kami, melalui orang-orang di sekitar kami.
Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, berkati setiap orang tua kami, apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil. Tuhan juga tolong supaya kami boleh sama-sama kembali lagi beribadah di sekolah minggu bersama dengan teman kami dan guru sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Baik adik-adik, tiba saatnya kita untuk tutup ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri sambil kita angkat pujian Bapa sentuh hatiku.
kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.